berjalan hampir 2 tahun. Walaupun kita lihat di beberapa bulan terakhir ini terjadi penurunan yang cukup signifikan, tapi beberapa ahli belum bisa memprediksi kapan pandemi ini akan berakhir. Nah, efek dari pandemi ini ternyata memukul hampir berbagai sektor ekonomi yang ada. Ya, salah satunya mungkin juga sektor properti gitu. Tapi ada juga beberapa sektor yang tumbuh seperti sektor kesehatan dan sektor bisnis online dan sektor lain-lainnya gitu. Nah, dalam laporan dalam berbagai laporan bahwa dikatakan bahwa sektor properti adalah satu sektor yang sangat terpukul dalam pandemi ini. Tapi di sisi lain, gitu ya, hasil wawancara kita kemarin dengan Ustadz Rosid Aziz, dikatakan bahwa sektor properti ini malah tumbuh 80% selama pandemi. Nah, ini kita dapat langsung kemarin ya, wawancara dengan Ustadz Rosid Aziz sendiri gitu ya. Nah, kita akan bahas dalam bincang-bincang kali ini ya, temanya itu adalah melihat peluang ekonomi dan investasi pasca pandemi bersama dua narasumber yang sangat luar biasa sekali ya, sebagai praktisi ekonomi dan juga praktisi properti syariah. Kita sapa dulu dua pembicara kita. Assalamualaikum Ustadz Dwi Condro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabar Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Ustadz ya. Dan di room yang lain, Assalamualaikum Pak Arif Sungkar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Dwi. Ya, bagaimana kabarnya Pak Arif? Alhamdulillah nih sehat walafiat. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah kedua apa kabar? Pembicara kita dalam kondisi yang sehat. Dua pembicara yang mungkin tidak asing lagi ya, terutama bagi teman-teman yang bermain di properti syariah ya. Nah, langsung saja kita akan ke sesi wawancara Ustadz ya. Nah Ustadz gitu ya. Kalau kemarin kita lihat laporan dari pemerintah sendiri bahwa pertumbuhan ekonomi kita di kuartal kedua ini kan tumbuh Ustadz ya, sekitar 7,7%, walaupun diprediksi di kuartal ketiga ini pertumbuhannya hanya sekitar 3%-an Ustadz ya. Nah, menurut pandangan Ustadz sendiri sebenarnya, kira-kira proyeksi ekonomi kita ke depan itu akan optimis tumbuh atau seperti apa Ustadz? Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Kalau kita melihat prediksi ke depan, kita menggunakan acuan teori-teori ekonomi konvensional ya. Jadi sebenarnya di dalam teori ekonomi konvensional itu sudah dijelaskan ada teori yang disebut teori business cycle atau teori konjungtur. Jadi mereka orang konvensional sudah mengakui bahwa yang namanya bisnis itu pasti mengalami siklus. Jadi ada masa di mana bisnis itu akan mengalami kenaikan, pasti mencapai titik puncak, kemudian mengalami penurunan. Sampai titik anti klimaksnya, sampai titik krisisnya atau titik resesinya, kemudian nanti akan mengalami kenaikan lagi, pertumbuhan, kemudian mencapai puncaknya lagi dan turun lagi. Itu yang disebut dengan business cycle atau teori konjungtur ya. Artinya bisnis itu menurut perilaku ekonomi kapitalis itu mengalami naik turun terus. Oleh karena itu, pengamat ekonomi akan selalu memprediksi bagaimana prediksi ke depan ini tentu dilihat dari tren terakhir. Kalau tren itu kondisi ekonomi telah mengalami penurunan, telah mengalami resesi sampai jatuh ke titik yang bawah, titik resesi yang paling bawah, atau penurunan pertumbuhan sampai negatif, maka semua pengamat politik akan sepakat bahwa setelah anti klimaks dicapai, titik anti klimaks dicapai, dia akan mengalami proses pertumbuhan, pasti akan mengalami proses kenaikan. Itu siklus yang alami, ya siklus alami di tubuh ekonomi kapitalisme. Tapi memang dalam teori kapitalis biasanya tidak memasukkan variabel pandemi. Nah, ini kan ada situasi yang ada situasi yang non ekonomi yang sekarang sedang terjadi. Kondisi non ekonomi yaitu terjadinya pandemi atau sedang dilanda wabah virus corona yang luar biasa
yang tadi sudah dikatakan memang masih belum bisa diprediksi. Kalau dilihat tren terakhir memang siklus pandemi ini sudah mengalami penurunan. Tapi tiba-tiba muncul isu baru, akan ada varian baru, menyusul yang kemarin gelombang 2 kan gara-gara muncul varian Delta ya, yang sebelumnya tidak terprediksi karena situasinya sudah mulai normal, sudah mulai membaik, dan terbukti terlepas hitungannya itu akurat atau tidak, mengalami pertumbuhan kan 7,07%. Walaupun hitungannya ya banyak yang mempertanyakan, karena itu memang hitungan year on year. Ya sudah maklum lah, secara matematika kan mudah, karena di tahun 2020 pertumbuhannya negatif, kemudian masuk kuartal kedua itu tumbuh positif, nanti kalau dijumlah negatif, serendah apapun tumbuhnya, misalnya ya mudahnya kalau sekarang tumbuh positif 3, yang kemarin jatuhnya misalnya negatif 4 kan, negatif 4 tambah positif 3 kan naiknya berarti 7% kan. Ya itu mudah sekali, mau tumbuh serendah apapun, tetap kalau dijumlah dengan rentang waktu yang panjang, yaitu 1 tahun, year on year, ya hasilnya positif yang sangat lebar. Tentu akan berbeda kalau ngitungnya quarter to quarter ya. Dari kuartal ke kuartal tentu hasilnya akan berbeda. Nah itu masalah hitung-hitungan oke lah. Tapi sebenarnya kemarin kondisi sudah mulai membaik, kondisi pengendalian pandemi sudah mulai bisa terkendali dengan baik, sehingga diprediksi akan naik. Tapi tiba-tiba muncul varian baru yang disebut-sebut varian Delta, dan lebih mematikan, dan mulai masuk bulan Juni, Juli, puncaknya Juli itu justru korbannya jauh lebih banyak daripada sebelumnya, dengan kecepatan yang sangat tinggi. Nah sekarang masuk bulan Agustus, September, memasuki September ini sudah mulai melandai. Nah ini tergantung bagaimana kondisi pandemi ini. Kalau memang benar situasinya melandai terus, nah berarti kan katakanlah kalau bulan ini kan belum dihitung ya, kuartal kedua masuk ke kuartal ketiga itu. Kalau saya sih memprediksi kalau dihitung benar ya, quarter to quarter jelas jatuh lagi, karena PPKM-nya kan sangat, ya mohon maaf, sangat sadis gitu, sangat kejam PPKM yang dirasakan itu jelas membuat ekonomi mandek. Kalau dihitung benar itu pasti itu akan mengalami kejatuhan lagi. Jadi setelah tumbuh sebentar, kalau quarter to quarter kan ada yang menghitung 3% itu. Ini jatuh lagi, memasuki bulan Mei dan Juni, Juli, ini jatuh lagi. Tapi hitungannya selama pengendalian pandemi ini sukses, kemudian PPKM mulai levelnya diturunkan, nah ini berarti kita akan masuk titik di mana ekonomi akan mengalami kenaikan. Ekonomi akan mengalami kenaikan selama isu varian baru yang katanya Mu ya, varian Mu, bacanya Mu itu katanya yang lebih mematikan, itu tidak terjadi. Kalau itu memang asalnya dari luar, ya tinggal pemerintah mau secara ketat membatasi migrasi dari luar negeri masuk ke Indonesia apa tidak. Kalau dibiarkan bebas, kita yang rakyat itu dikekang, sementara arus migrasi dari luar itu nggak dicegah, ya akan kembali mengulang yang kemarin, dan itu pasti akan memukul ekonomi lagi. Nah, catatan saya ya tinggal taruhannya sekarang tinggal bagaimana pandemi ini akan berakhir. Kalau memang melandai terus berakhir, ya ini secara ekonomi saatnya mengalami pertumbuhan, mengalami kenaikan. Orang nggak mungkin bisa bertahan tanpa kerja, tanpa penghasilan. Ini kalau sudah mulai landai, kemudian PPKM mulai dikendorkan, diturunkan, ya pasti semuanya akan menggeliat. Dan kenaikannya biasanya terus mengalami, kalau dihitung secara matematika ya eksponensial gitu. Nah ini analisis saya seperti itu. Sementara begitu ya, terima kasih. Iya,
Berarti proyeksi ekonomi ke depan sebetulnya ditentukan bagaimana penyelesaian masalah pandemi ini, Ustaz, ya. Secara karena ekonomi itu akan hanya mengikuti variabel yang menjadi variabel independennya mungkin, Ustaz, ya. Gitu ya, itu tadi apa? Variabel independennya itu adalah variabel yang berkaitan dengan pandemi ini sendiri. Gitu. Ustaz, kalau kita lihat, gitu kan, pandemi ini apa ya, membuka cakrawala kita, Ustaz, ya. Cakrawala kita bahwa sebetulnya secara fundamental ekonomi hari ini, ekonomi berbasis konvensional, mungkin kita sebutlah ekonomi berbasis ribawi itu sangat rapuh gitu, Ustaz, ya, secara fundamentalnya sebenarnya. Sebenarnya serapuh apa, Ustaz, untuk fundamental ekonomi yang dibangun berdasarkan konvensional ini ya, yang menjadikan kalau kita lihat kan aliran uang yang berbasis ribawi itu menjadi jantungnya begitu, Ustaz. Iya. Orang itu baru merasakan betapa rapuhnya ekonomi konvensional atau ekonomi kapitalisme itu setelah terjadi krisis. Jadi kalau kondisi normal itu mau diceramai kayak apa, diomongin kayak apa, biasanya nggak peduli. Karena secara hitungan ekonomi ya, apalagi mungkin ya basis bunganya itu relatif rendah ya. Mungkin di kisaran 12, 13, 14% per tahun mungkin dianggap normal dibanding dengan pertumbuhan bisnis yang bisa lebih dari itu. Jadi dia fine-fine saja ya, nggak ada masalah dengan beban bunga yang diberikan kepada mereka yang mengambil kredit di bank konvensional. Tetapi ketika bisnis mengalami kejatuhan, nah inilah berlaku hukum sunatullah. Jadi sesuatu yang dipastikan dari awal, karena hitungan bunga itu kan basisnya dari pokok utang. Persen kali pokok utang dikalikan tenornya, dikalikan waktunya. Nah, begitu terjadi terjadi krisis, semua sektor ekonomi terpukul. Nah, yang namanya bank tidak mau tahu kan? Yang namanya bank tidak mau tahu karena semua utang harus dibayar, pokok utangnya harus dibayar, kemudian bunganya tetap harus dibayar. Mau untung mau rugi tetap harus dibayar. Nah, semua akan teriak, semua akan merasakan betapa zolimnya ekonomi kapitalis itu, betapa zolimnya perbankan itu. Saya sudah banyak ketemu pengusaha-pengusaha ya, terutama yang bidang transportasi. Kemarin begitu kena pandemi kan hancur. Mereka yang dulu raja di raja, bahkan ada yang penghasilannya mungkin dalam bulanan itu miliaran, mereka habis-habisnya. Tetapi oleh bank tetap harus membayar utang-utangnya karena bis-bis yang dibeli itu pakai utang riba. Nah, akhirnya harus dijual satu persatu sampai habis ludes, baru sadar pengen hijrah ke syariah. Jadi sadarnya hijrah ke syariah baru setelah merasakan betapa zolimnya sistem ekonomi ribawi itu. Nah, oleh karena itu semuanya pasti merasakan. Tidak ada bisnis yang tidak terpukul. Yang mereka yang santai-santai yang menggunakan basis syariah, insya Allah ya santai aja, nggak ada masalah. Karena basis syariah itu kan pilihannya cuma dua, mau utang piutang murni, atau mau investasi. Kalau investasi kan basisnya syirkah, profit and loss sharing. Nah, kalau basisnya syariah nggak ada masalah. Tapi kalau basisnya ekonomi ribawi, nah itu semuanya akan remuk. Dan kalau nggak bisa mengembalikan kan semua aset yang diagunkan akan disita semua, akan dilelang. Habis itu. Apa yang dibangun selama puluhan tahun, aset miliaran habis semua. Habis semua dalam waktu singkat. Itulah yang dikatakan watak asli dari ribawi itu memang kalau tidak menzolimi yang ya dizolimi. Makanya ayatnya dari Allah kan surat Al-Baqarah 279, ujungnya kan dikatakan wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Jika kamu ingin bertobat dari mengambil riba, caranya gimana? Kembalikan pokok utangmu. Kamu tidak menzolimi dan tidak dizolimi.
Berarti riba itu memang kemungkinannya cuma dua, kalau tidak menzolimi ya dizolimi. Dan tinggal nunggu waktu saja. Kalau dalam keadaan sukses, mungkin dia menzolimi. Tapi nanti begitu terpuruk, kena resesi, ya dia merasakan terzolimi. Nah itulah yang terjadi. Gitu ya, Allah. Iya. Berarti kalau kita lihat Ustaz ya, tadi kan pernyataan Ustadz bahwa ada krisis dulu baru orang akan sadar. Sebenarnya kan kalau kita lihat ya dalam bukunya Glenn Davis sendiri yang History of Money mengatakan bahwa dalam rentang 1 abad terakhir terjadi 20 kali krisis besar gitu ya. Tapi kita lihat selama satu abad terakhir itu seolah tidak ada alternatif ekonomi yang bisa menghasilkan ekonomi yang stabil gitu. Nah menurut Ustadz ada alternatif ekonomi nggak yang bisa menghasilkan ekonomi yang stabil? Padahal kalau kita lihat tadi ya dalam bukunya Glenn Davis sendiri bahwa ekonomi yang berbasis ribawi, terutama yang ditopang oleh sektor moneter, ya, itu akan menghasilkan krisis yang berkelanjutan. Ada yang mengatakan siklus 10 tahunan atau siklus 5 tahunan. Nah, kalau kita lihat ada alternatif nggak, Ustaz, dari bisnis ini dari sistem ekonomi ini sendiri, Ustaz? Iya, karena mereka sudah terlanjur membuat teori itu bahwa namanya bisnis tidak mungkin stabil ya. Dia sendiri kan sudah mengakui bisnis itu memang tidak mungkin stabil. Bisnis itu pasti mengalami cycle ya, bisnis cycle, mengalami gelombang, mengalami perputaran naik turun itu kan bisnis cycle. Jadi mereka kalau dikasih tahu bahwa krisis itu akan berulang-ulang ya pasti menjawab ya memang begitu. Sudah hukum alam paling mereka menyebut itu. Sudah karakternya bisnis ya naik turun. Sehingga mereka juga nggak berpikir alternatif. Padahal sebenarnya alternatif itu ada. Sistem yang memang diturunkan oleh Zat yang Maha Tahu. Sistem yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu karakter semua-muanya gitu loh. Nah, oleh karena itu memang kalau manusia mau kembali kepada sistem ekonomi Islam, sistem yang sudah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jaminannya apa? Jaminannya kalau istilah saya ya, sistem ekonomi Islam itu akan menjamin ekonomi itu akan stabil dan terus bertumbuh. Stabil itu dalam arti apa? Sebenarnya yang membuat stabil atau tidak itu kan sebenarnya basis moneternya. Jadi karena ekonomi kapitalisme itu basis moneternya itu menggunakan sistem ribawi, itulah yang tadi kita jelaskan yang selalu menimbulkan kegoncangan, ya naik turun, itu yang membuat ekonomi nggak pernah stabil. Tapi kalau sistem ekonomi yang dituntunkan oleh Allah, basis moneternya itu kan sangat stabil. Karena yang dikehendaki dalam Islam itu kan tidak hanya masalah transaksinya, tapi mulai dari jenis mata uangnya itu harus mata uang yang benar. Mata uang yang bernilai, mata uang yang mempunyai nilai intrinsik. Kemudian yang diatur dalam Islam penggunaan mata uang itu. Jadi istilah saya jenis uangnya harus benar. Yang kedua, penggunaan mata uang itu harus benar. Kalau dua itu benar-benar dipakai, itu yang membuat stabil. Moneter itu akan stabil. Kalau moneter stabil itu memberi peluang bagi pelaku bisnis untuk selalu bisa menumbuhkan ekonomi. Memang pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan tidak segila kapitalisme. Karena kapitalisme itu kan bisa membuat pertumbuhan itu gila-gilaan istilahnya. Mungkin bisa dalam bulanan triliunan itu bisa, karena semuanya berbasis non-real. Uangnya bukan uang yang real. Uang bisa dicetak dengan kertas. Jadi semuanya itu bisa ditumbuhkan secara istilah saya gila-gilaan. Tapi kalau nanti jatuh, ya jatuhnya ya gila-gilaan juga. Nah, Islam tidak menghendaki itu. Islam menghendaki kunci dari bisnis itu kan sistem moneternya. Kalau sistem moneternya stabil, itu insya Allah ekonomi bisa tumbuh terus. Tidak harus mengalami bisnis cycle tadi. Tumbuh, tapi tumbuh secara sehat gitu. Walaupun tumbuhnya tidak meloncat sangat tinggi gitu loh. Tapi tumbuh secara
dengan tren yang sehat itu. Bagi teman-teman yang sudah terjun di dunia bisnis properti syariah tentu akan merasakan itu. Memang ya kalau suruh kompetisi dengan yang konvensional yang bisa dapat utangan yang sampai bermiliar-miliar ya beda gitu loh. Dengan yang mereka merintis bisnisnya berbasis syariah. Tapi insya Allah kalau benar-benar pengelolaannya profesional bisa tumbuh. Tapi tidak segila konvensional. Tapi mereka kalau hancur ya gila-gilaan juga. Gitu ya. Betul. Allah. Ya, itu menarik Ustaz ya. Kalau kita lihat sebenarnya gitu ya, dari bisnis yang berbasis konvensional ini memang akan menghasilkan pertumbuhan yang sangat melesat Ustaz ya. Karena memang basisnya adalah moneter tadi. Kan seharusnya moneter ini harus menghasilkan persediaan barang yang real. Nah, kalau dalam sistem ekonomi kapitalis ini kan moneter ini menghasilkan uang lagi, Ustaz ya. Misalnya contoh saham menghasilkan capital gain yang itu adalah sama-sama uang. Sehingga kecepatan uang itu lebih cepat dibandingkan kecepatan barang. Dan akhirnya kalau ini tidak terkendali akan menghasilkan kita sebut inflasi misalnya ya, ambruknya nilai mata uang atau naiknya harga barang. Sebenarnya yang lebih cocok bukan naiknya harga barang ya, tapi yang lebih cocok adalah penurunan nilai mata uang karena mata uang tersebut menduplikasi dirinya gitu ya secara tidak alamiah dengan berbasis ekonomi ribawi tadi gitu ya. Oke, itu sangat menarik Ustaz. Jadi bagi para pelaku bisnis gitu ya, mungkin kita lihat gitu di perkembangan sektor sektor yang mencoba untuk mengambil sistem syariah sebagai basisnya, mungkin pertumbuhannya tidak secepat pertumbuhan yang ada di ekonomi ribawi. Tapi kita melihat ya tadi juga ketika pandemi ini terjadi, ternyata ekonomi syariah itu bisa properti syariah bisa bertahan dan malah tumbuh sampai 80% karena memang basis datanya adalah sektor yang real. Nah, Ustaz, pertanyaannya gitu kan, apakah fenomena tumbuhnya syariah itu menunjukkan salah satu bagian mungkin ya ketahanan ekonomi yang berbasis syariah, Ustaz? Iya, boleh dibilang begitu. Jadi sunatullahnya memang kalau pengelolaannya benar sesuai syariah, ya mestinya bisa tumbuh dengan sehat. Benar-benar tumbuh dengan sehat, karena kalau kita melihat karakter ekonomi syariah itu kan basisnya fikih muamalah ya. Kebetulan kalau saya mendalami fikih muamalah itu memang luar biasa akad-akadnya itu. Jadi Allah sudah membantu kita mendesain akad itu, membuat semuanya kalau dilaksanakan itu benar-benar aman, benar-benar tertib, benar-benar menguntungkan semua pihak, melindungi semua pihak gitu. Nggak ada yang dizolimi, nggak ada yang dirugikan. Oleh karena itu, kalau memang benar-benar disiplin, ketat, baik secara aturan syariat maupun aturan bisnisnya ya, itu insya Allah ya bisa tumbuh dengan baik, dan semua aman gitu loh, tumbuh dengan sehat dan aman. Itu karakternya memang begitu. Itu benar-benar bisa dibuktikan, gitu ya. Allah. Iya Ustaz. Nah sekarang kita akan beranjak sedikit ke Pak Arif nih ya sebagai praktisi properti syariah gitu ya. Nah Pak Arif sendiri bagaimana melihat sih peluang properti syariah di masa pandemi ini? Ya, terima kasih nih Pak Hendy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa Royal TV. Alhamdulillah ini memang selama pandemi ini selama 2 tahun mungkin kalau teman-teman melihat tayangan Royal TV kemarin, Ustadz Rosid Aziz menjelaskan bahwa selama pandemi ini bukannya properti syariah malah turun, tapi malah naiknya luar biasa. Data kita di 2019 itu baru kita berdiri ada hanya sekitar 500 proyek. Nah, 2020 kita naik sampai 700 proyek. Per hari ini kemarin ada data yang kita kumpulkan itu sudah sampai 900 proyek. Jadi artinya selama 2019 ke 2021 ini selama pandemi 2 tahun bukannya kita malah turun, kita naiknya bukan hanya biasa saja tapi luar biasa ini Pak Henry. Jadi sampai 80% ini kenaikan proyek-proyek properti syariah. Ini menunjukkan bahwa properti syariah ini semakin banyak diterima konsepnya oleh masyarakat dan ini konsep yang tahan dengan adanya pandemi. Walaupun ada pandemi, properti syariah ini justru bukan hanya tahan saja tapi malah tumbuh berkembang melejit sampai 80% ini, Pak Hendy. Iya.
Ini luar biasa Pak ya, ternyata di masa pandemi ini bisa tahan. Nah, kata kunci tahannya itu Pak, bisa dijelaskan kenapa properti syariah itu bisa tahan, sedangkan kalau saya baca Pak ya laporan-laporan ekonomis, salah satu sektor yang paling terdampak di pandemi ini adalah sektor perumahan. Kan kita lihat pemerintah sampai harus mengeluarkan PPN ya, yang digratiskan sampai 100% gitu kan, sampai rumah yang berharga 2 miliar, di atas 2 miliar nanti diberikan 50%, dan itu sampai akhir tahun. Tadinya untuk katanya menggenjot pertumbuhan dari perumahan itu sendiri. Gitu. Sampai harus diberikan relaksasi pajak oleh pemerintah untuk mendorong sektor properti ini agar tumbuh kembali. Nah, pertanyaannya tahannya kenapa itu Pak Arief sampai properti syariah ini malah kalau kita lihat kan, kalau kata bahasa dari Ustadz Dwi Condro itu eksponensialnya 80%. Ya, memang kalau dari sisi bisnisnya, kita lihat bahwa properti syariah ini kan basisnya memang benar-benar real. Yang kita perjualbelikan itu langsung barang rumahnya ya, tanpa ada perantara pendanaan dari pihak perbankan. Jadi properti syariah yang kita bawa adalah konsep jual beli rumah tanpa ada menggunakan KPR bank. Kita membangun rumahnya pun juga tanpa menggunakan pembiayaan dari bank sama sekali, sehingga kita hutangnya itu nol sama sekali nih Pak Henry. Jadi kalau dari sisi bisnis kita tidak punya hutang, tapi piutangnya banyak sekali. Sehingga ketika pandemi, ketika kita tidak berhasil menjual properti kita, maka tidak ada kewajiban kita untuk mengembalikan dana kepada pihak ketiga atau kepada pihak yang mendanai perumahan-perumahan kita. Bahkan kita malah banyak piutang-piutang yang belum tertagih dari angsuran-angsuran buyer, dan itu malah menjadi simpanan kita ini. Berbeda dengan properti yang tidak non syariah ya, properti yang menggunakan bank, itu mereka membangun rumahnya itu dengan hutang dari bank, namanya KYG namanya. Nah, ketika mereka sudah membangun rumahnya dan sudah tersedia ready stock, kemudian terjadi pandemi, maka penjualan rumah dari properti-properti yang menggunakan bank tersebut langsung terdampak sekali, penjualannya berkurang, tapi hutang banknya itu tetap harus dibayarkan, Pak Henry. Sehingga apa yang terjadi ketika developernya itu malam tidur, besok paginya udah mikirin gimana caranya membayar hutang itu. Tiap hari harus mikirin itu bagaimana cara membayar hutang kepada bank, walaupun saat pandemi tidak ada penjualan, banknya pun tidak peduli gitu. Pihak bank tidak peduli dengan kondisi-kondisi tersebut dan tetap harus membayar dari developer itu, membayar sejumlah uang yang bisa dibayarkan kepada pihak bank, karena ini memang jadi kewajibannya mereka. Sehingga ini bertolak belakang memang properti non syariah atau properti konven yang kita sebut ya, dengan konsep penjualan dengan bank. Mereka itu benar-benar bermasalah saat ini karena mereka untuk menjual propertinya kesulitan, dan mereka punya kewajiban yang besar untuk mengembalikan dana dari bank tersebut. Sedangkan kita di properti syariah, itu kita membangun rumahnya tanpa ada dana dari bank, tanpa ada pinjaman dari bank, dan kita bisa menjual propertinya tanpa